Bicara masalah yang harus berpikir dengan cepat juga. Jadi karena misalkan dalam pendidikan itu, jadi setiap hari perubahan pasti setiap keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat gitu. Jadi makanya kita sangat memikirkan kemampuan itu ditekankan. Kalau kemampuan kognitif direpresentasikan atau ditransformasikan dalam suatu acara itu jadinya apa ya kira-kira? Di acara Mobile Legend competition. Jadinya apa ya? Yang berkaitan dengan kompetisi kognitif ya pasti kan lombanya. Lombanya kan itu meningkatkan kemampuan. Dikemasnya itu misalnya apa ya? Kemasannya. Kemasan acaranya. Kan kemasannya lomba, tapi bentuknya apa kira-kira untuk menunjukkan bahwa lomba Mobile Legends ini adalah upaya untuk menguji kemampuan kognitif Gen Z atau generasi muda kita. Apa kira-kira? Mungkin ketika berarti dari pemainnya. Iya, bisa dari pemainnya. Pas waktu acara itu dibikin seperti apa misalnya? Mungkin dibikin kayak itu ketika nanti ada dari tim yang mungkin kayak kesulitan nih, misalkan udah mereka di tahap lagi udah mau kalah gitu kan, terus timnya kayak udah kita ngelawak aja, kita malah ngelawak kan secara langsung kan itu kayak secara langsung kayak udah menerapkan ke si pemainnya atau timnya, udah kita ngelawak aja supaya ada kemampuan kita, ada kesempatan untuk menang, karena kan itu kalau itu salah satu pemikiran kreatif kan. Kalau berkaitan dengan ini, itu kan strateginya dalam berkaitan dengan orangnya. Ini kemampuan kognitif, dia kan jelas nge-game. Dikaitin sama kemampuan kognitif apa? Maksudnya misalnya dalam memperkenalkan dia. Tim A terdiri dari A, B, C, apa? Untuk menunjukkan bahwa tim A itu menunjukkan mereka itu orang yang memiliki kemampuan kognitif lebih dibandingkan lainnya. Maksudnya bukan tim lainnya, bandingkan orang yang nggak nge-game apa? Apa kalau dalam perkenalan memperkenalkan si A pemain dari ini, asalnya ini, sekolah di sini gitu kan, kuliah di ini, apa yang menunjukkan kognitifnya apa? Oh dia itu ternyata pintar, oh dia cerdas, apa? Dalam kamu menceritakan dia, maksudnya kamu sebagai MC memperkenalkan misalnya. Berarti secara langsung kita kan yang kayak menilai dia ya Pak. Iya, untuk menonjolkan sisi kemampuan kognitif si pemainnya. Apa? Dalam bentuk apa? Sering juga itu kalau seminar. Iya kan, Bapak A, iya kan, merupakan misalnya senior manajer di perusahaan A. Dia pernah memimpin perusahaan A selama sekian tahun, memiliki pengalaman di mana-mana, misalnya marketing, mampu mendapatkan apa istilahnya berbagai macam penghargaan berkaitan dengan marketing gitu kan, dan lain sebagainya. Marilah kita sambut gitu kan. Itu kan kemampuan kognitifnya si bapak itu yang akan menyampaikan seminar. Kalau kamu gimana menyampaikannya berkaitan dengan game? Mungkin lebih ke pasti kan ini kan kita berbentuk tim, bisa jadi Enggak, misalnya salah satunya aja. salah satu Iya, misalnya salah satu atau tim itulah dari mana dia kemampuan kognitifnya apa? ya mungkin kita bisa nyampein juga, kita jadi tanya ke mereka sudah punya prestasi apa atau Iya, apa prestasi dalam apa misalnya? kayak misalnya dalam turnamen kayak gini juga Pak, bisa jadi Iya, dia juara bertahan di kompetisi ini, kompetisi ini. Selain itu apa? Selain itu kan masih sama dengan game. Selain itu mungkin bisa misalkan sistemnya atau misalnya kayak perkenalkan mungkin ada satu orang si A tersebut, mereka itu adalah walaupun dia pinter di main game juga, cuma dia pinter juga nih yang berprestasi di akademiknya gitu. Iya, kayak gitu. Kan kemampuan akademik gitu. Boleh. Itu ada cerita dulu gamer itu teman saya itu dia apa istilahnya? Dia suka ngegame hingga akhirnya pas waktu itu bapak ibunya kan dokter ya, bapak ibunya dokter, pastinya kan menargetkan anaknya pengen jadi dokter juga. Ternyata pas waktu masuk tes pertama nggak lulus karena dia masih sering ngegame. Terus pas waktu itu kedua dia apa istilah nggak lulus juga. Tapi bapaknya selalu bilang, kamu itu pinter ke game, kamu memiliki kemampuan kognitif yang baik, kamu pasti
Bisa gitu. Akhirnya dia itu berhenti main game kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan, fokus belajar. Akhirnya dia bisa tembus kedokteran di UI. Dia cerita itu, dia maksudnya modelnya gitu. Jadi dia ingin menunjukkan itu kalau kompetisi itu kadang-kadang dia adalah mahasiswa misalnya kedokteran UI, ternyata gamer. Jadi kan orang agak ini, wah juga. Itu ada juga kan lomba yang itu kan ya. Lomba yang game itu kan ternyata mahasiswanya berprestasi, ya nggak sih? Pas waktu itu ada yang kedokteran juga kalau nggak salah ya yang menang itu ya. Dia mahasiswa kedokteran tetapi menang lomba e-sport tingkat internasional. Akhirnya itu kan menunjukkan ini kemampuan kognitifnya bagus. Jadi orang itu akhirnya orang tua akhirnya boleh deh anaknya saya nge-game asal ada batasannya, asal berprestasi juga di bidang lain. Kan ada kampanyenya di situ. Iya nggak sih? Apa saya salah? Apa gimana? Ya bisa, nggak usah dilaksanakan nggak apa-apa ya. Kata kita diskusi. Mungkin sama kayak yang Apa gimana? saya nemuin juga ada satu aplikasi itu jadi namanya Vior kalau nggak tahu. Iya. Dia Yang ini kan apa namanya? voice kosong. Mm-mm. Tapi nggak secara langsung ketika dia datang ke podcastnya Jerry Pauling dan disuruh kayak teman-teman, atau pinter dan memang juga dia pernah, saya juga pernah dengar dia pernah jadi siswa untuk peracuan karena dia kayak dia kayak nggak pede jadi nggak ambil. Iya, kayak gitu. Ini kalau kompetitif gimana? Kalau kompetitif gimana kompetitifnya? Narasi seperti apa yang kalian bangun di acara itu? Kan pas waktu offline-nya. Apa? Narasi kompetitif. Sama kayak kognitif tadi. Misalnya untuk mengenalkan itu, tapi kompetitif. Mungkin kompetitif lebih ke bisa MC nanti jelaskan atau salah satu MC jelaskan ke tim. Mungkin ada nih ketika nanti online itu timnya ada yang kayak mereka sekolah kata kasar atau mereka kayak kerja sama timnya kurang. Nah dari itu mungkin nanti ada MC yang bisa melihat tim A misalkan dia itu benar-benar kompetitif banget. Misalkan udah menyusun strategi yang bagus, mungkin di lane 1 dia naruhnya hero apa aja, di lane tengah, mid sama di bawah itu juga benar. Jadi kan nanti pas offline-nya MC bisa nggak tahu nih, wah ini timnya yang kompetitif banget gitu kan. Jadi salah satu mereka semua tuh komunikasinya jelas. Iya, itu kalau dari MC. Yang paling penting ketika kompetitif di suatu event itu apa? Yang paling penting acaranya seperti apa? Tadi udah disebutin itu. Tadi yang berkaitan dengan kompetitif. Apa? Bukan strategi. Untuk narasi ataupun acara ini kelihatan kompetitif banget. Menghadirkan apa tadi udah disebutin? Menghadirkan yang komentator itu. Tadi kan ya caster, istilahnya caster ya. Itu bedanya apa caster sama komentator? Oh, cuma kalau di game itu caster ya. Oh iya, itu kan bentuk untuk menghadirkan memang ini acara kompetisi. Iya kan? Kalau di sepak bola itu kan ada ya pertandingan, itu kan ada yang kadang-kadang malahan bikin pusing kadang-kadang. Iya enggak sih? Ngomong apa kagak jelas nih mau itu. Akhirnya dia komentar tapi ada orang yang kadang-kadang memang seneng dia nyari kompetisi itu. Kalau kompetisi model tarkam itu kan justru yang suaranya menggelegar gol gitu, itu kan kadang-kadang istilahnya justru membangkitkan. Misalnya ada upaya-upaya misalnya mau tawuran dan lain sebagainya, kadang-kadang komentator yang ada di speaker itu yang justru bisa meredam itu, karena sportif dong, malu sama anak istri misalnya kayak gitu. Kalau pertandingannya orang tua, maksudnya malah anak istri yang nonton di rumah atau nonton yang ada di lapangan kayak gitu, jadi ada upaya gitu. Terus selain caster apa ya yang menunjukkan bahwa ini kompetitif banget gitu acara ini? Dari segi divisinya kayak dari orang yang panitianya, atau misalnya dari ini juga dari segi acaranya atau cara ngemas packagingnya. atau biasanya tuh kan kalau turnamen Mobile Legends kayak gini kan biasanya ada 1 atau 2 orang di setiap tim itu kayak buat ngecek mereka tuh perjalanannya tuh aman apa enggak. Jadi mereka ada di satu ruangan itu di dalam gamenya untuk ngecek jalannya mereka ini benar atau enggak, sama buat kalau misalnya mereka mau pos untuk kendala jaringan mungkin. Jadi itu istilahnya kayak wasit kayak gitu bisa kita bilang. Jadi dari setiap tim itu ada 1 orang yang jagain untuk
antisipasi kalau misalnya mereka mau pause, mereka tinggal angkat tangan, jadi ada wasit ini yang tahu bisa disampaikan untuk di pause dulu nanti. Oh, jadi ya memang ada ininya ya, pengawasnya semacam wasit. Jadi memang itu bersifat kompetisi dan kompetisinya memang sehat karena ada yang ngawasin dan bersifat itu ya, bersifat adil. Itu kan ada growth strategy and self development, ya kan? Apakah suatu acara event seperti ini bisa mendorong itu, mampu ini growth sama self development aja deh. Kalau strategi itu growth sama self development, targetnya itu apa? Atau cara ngemasnya aja dulu, cara packagingnya apa di dalam acara itu, bahwa ini adalah event yang berkaitan dengan growth itu, upaya untuk tumbuh kembang, upaya untuk tumbuh berprestasi, tumbuh besar, apa? Iya, mungkin packaging dengan cara penyampaian dari caster sama MC-nya ya Pak. Jadi kita kasih tahu semua kalau misalkan event itu kalian jangan berkecil hati, misalkan di pandang belakang kalian terus eventnya game dari secara langsung walaupun event aja, tapi kan itu juga menumbuhkan sifat yang baik, misalkan kayak kita ngomong kata kasar, terus kayak menghargai pendapat orang lain, mendengarkan orang lain juga, kan secara langsung itu kayak self development diri kita kan. Jadi kayak kita bisa jadi orang yang berempati dan berpotensi untuk bisa mentoleransi hal-hal yang memang bisa kita toleransi gitu sih. Kalau itu apa, kalau pengembangan karir, pengembangan pendidikan, itu contohnya apa misalnya? Ya, kalau misalnya untuk game kayak gini kan mungkin setelah turnamen kita pasti punya harapan kalau mereka masih ingin Di acara itu bikin acara apa misalnya? Nggak harus dilaksanakan. Apa kira-kira? Ini iya, bikin acaranya. Acara apa? Menghadirkan apa kayak bikin apa? Mungkin kita bakal Untuk berfokus pada growth. kita bisa mengundang beberapa, let's say bisa kita bilang tuh orang yang memang sudah berkarir di dunia e-sport seperti itu. Nanti kita undang beliau, nanti beliau ngasih tentang motivation atau entah ngasih advice ke anak-anak yang memang berkembang di dunia e-sport seperti ini. Iya, boleh kalau gitu. Itu modelnya misalnya yang paling gampang itu, karena ini kan eventnya yang hadir anak SMA apa kuliahan ya? kuliah sebenarnya. Oh, anak kuliahan. Boleh misalnya kalau anak kuliahan berarti contohnya itu apa, misalnya kalau yang bersifat itu kan kayak tadi konsepnya kayak model ini ya. Kayak model ada ininya, apa kayak coaching seminar apa dia boleh aja sekedar ini mendatangkan. Iya kan, mendatangkan misalnya ada teman yang sukses, misalnya dia seorang gamer tetapi dia adalah misalnya PR yang keren di perusahaan ini, dia bisa berkarir, dia bisa apa istilahnya membangun bisnis apa, misalnya dia punya apa dan lain sebagainya. Jadi sekedar datang doang, istilahnya dia bercerita dikit aja tidak apa-apa, boleh itu kasusnya kayak gitu. Jadi intinya itu membangun growth itu salah satunya dengan cara belajar dari inspirasi orang lain kayak gitu. Kalau self developmentnya gimana? Self development Kalau self development lebih pribadi kan berarti kan ya. Kalau pribadi itu sih Pak yang bisa bilang kayak jadi kayak dia tuh bisa berperilaku lebih baik lagi, terus kayak dia bisa enggak, konsep acaranya yang kalian tawarkan ini kan divisi acara untuk self development. Yang tadi kan growth itu memanggil orang lain, orang yang sudah populer, pemain game yang terkenal. Kalau self developmentnya apa? kita packagingnya dengan cara Packagingnya itu apa? Dalam kita bikin acaranya seperti apa? kasih pesan ke para tim, itu bisa jadi kayak secara langsung misalkan Jangan kasih pesan, nanti terlalu ini. Orang kalau terlalu banyak diceramain itu. Acara aja apa? Yang bersifat reflektif mungkin, atau yang bersifat apa, menggugah. Apa kira-kira? Bikin acaranya apa? Acara itu nggak harus panjang, nggak harus lama. Dia atau dibikin sentuhan apa? mungkin ini Pak, itu kayak mungkin kita kasih kayak salah satu contoh, misalkan kita ada kayak kita kasih tantangan ke para tim, terus kayak kita kasih problem ke tim, terus nanti setiap tim tuh kayak harus berdiskusi kayak keputusannya yang baiknya kayak gimana. Jadi kan Itu bagian dari pertandingan atau enggak? Enggak, itu misalkan let's say sebelum kita pertandingan kita bikin kuis dulu nih, kita bikin kuis ke para tim, nanti kita kasih
misalnya ada problem, nah kita kasih problem itu ke mereka, gimana coba kita pengen tahu hasil dari mereka tuh kayak gimana. Jadi kayak Challenge ya. karena kan pasti setiap orang punya perbedaan pendapat kan. Nah secara nggak langsung kita udah ngasih set dokumen ke mereka kayak bisa mendengarkan orang lain, kemudian juga bisa mengambil keputusan bersama seperti itu sih Pak. Iya. Ada lagi kira-kira untuk self development berkaitan dengan game, selain challenge, memberikan kuis, memberikan gambaran apa kalau untuk self development? Kalau growth itu kan tadi inspirasi dari orang lain. Kalau self development agar dia merasa tergugah, agar dia merasa bangkit gitu. Misalnya tidak minder, tidak apa ya? Konsep acara. Kalau misalnya di dalam pramuka ya. Kalau pramuka mungkin pas waktu SMP atau SD itu kan ada jerit malam, dibangunin, dibentak dan lain. Walaupun saya kadang-kadang nggak terlalu suka itu model itu karena sebenarnya itu self development itu juga itu dia istilahnya membangun dirinya sendiri. Kalau dari game apa ya yang paling enak itu, yang paling umum? Apa yang itu? Game atau kompetisi itu selalu berbicara tentang apa? Menang dan kalah. Kalau self development untuk menang dan kalah itu apa? Kalau menang mungkin kalau yang kalah mungkin nggak bisa nanti kali ya kayak tetap kayak lebih baik dia lebih semangat lagi atau lebih giat. Nggak dibikin dalam suatu acaranya. Self development ada itu kan udah diumumin, ada di posternya. Apa bentuk self development dalam kompetisi untuk mendapatkan hadiah. Ketika seseorang yang menang dia mendapatkan hadiah, self developmentnya apa yang harus dilakukan? Satu mungkin dia berlatih. Bukan, yang kalian panitia akan menyediakan apa untuk pemenang selain uang itu tadi? Selain uang, hadiah ini apa akan yang akan diberikan dalam bentuk self development? Kayak sebuah sertifikat. Iya, selain sertifikat. Apa misalnya berkaitan dengan game, misalnya memberikan coaching klinik gratis dari mentor berpengalaman. Terus misalnya ada dukungan beasiswa bagi pemenang selain hadiah misalnya. Kan istilahnya misalnya beasiswa untuk belajar di A, misalnya belajar di kampus ini atau belajar apa. Misalnya bisa self development, misalnya ada kursus promosi sponsor kursus bahasa Inggris walaupun misalnya nggak ada. Jadi teman-teman bisa mendapatkan voucher kursus bahasa Inggris. Iya nggak sih, itu self development nggak sih? Ya bisa aja kan dibuat dalam bentuk acara. Iya kan ngasih voucher kursus gratis. Terus misalnya untuk kalau cewek misalnya pemenangnya cewek, self developmentnya apa? Cewek bagi yang perempuan akan mendapatkan voucher apa? Iya, voucher belanja skincare, mendapatkan perawatan skincare di klinik ini. Itu kan bentuk-bentuk self development. Ada lagi? Selain pemberian voucher, coaching klinik, apa lagi? Ada lagi enggak? Banyak banget itu acara. Kalau divisi acara itu sebenarnya divisi paling ribet dan paling menentukan sukses tidaknya event tersebut. Iya enggak sih, kalau gagal kecewa gimana? Stres juga dong.